Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Pak Hasan Mulkan. Materi yang akan saya terangkan adalah kapan disahkan Pancasila, oleh siapa, dan bagaimana proses terbentuknya. Sebelum menjelaskan materi itu, pertama saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip atau 5 asas. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita masuk ke materinya. Kapan disahkan Pancasila? Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muhammadiyah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Siapa yang mengesahkan Pancasila? Sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Bagaimana proses terbentuknya? Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Isi dari usulan Muhammad Yamin: beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan rumusan dasar negara selanjutnya disampaikan oleh Supomo. Usulan tersebut disampaikan pada sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Isi rumusan dasar negara Supomo berisi 5 prinsip seperti persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Usulan dasar negara ketiga diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Usulan dasar negara tersebut berisi 5 dasar yang disampaikan lewat pidato pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, ketuhanan yang berkebudayaan. Di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat. Begitulah materi tentang kapan disahkan Pancasila, oleh siapa, dan bagaimana proses terbentuknya. Sekian dari saya, Angga Hidayat. Saya ucapkan terima kasih.